Kitab suci Katolik. Kitab suci Katolik ini memuat dua bagian penting di dalam Bible yang disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, nanti akan saya ceritakan sedikit Perjanjian Lama itu apa, Perjanjian Baru itu apa ya. Ini ada satu ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Coba saya minta tolong Ustaz Masud periksa benar nggak yang saya bacain. Takut entar salah. Ayat 7. Ayat 7 ya. Nih, nah dari sini. Pakai bismillah nggak? Enggak. Oke. Jangan sangkan Quran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Di dalam sorga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan yang kemudian disisipkan yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sebenarnya jujur nih Pak, jujur sebenarnya. Kalau tidak asli itu kata lainnya apa Pak? Palsu. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perlindungan dan rahmatnya dan atas nikmat Islamnya. Sampai saat ini kita masih bisa bertemu di tempat ini. Tidak ada yang namanya kebetulan. Untuk pertemuan dua manusia pun tidak ada yang kebetulan. Semuanya pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada malam hari ini saya punya waktu berapa menit? 45 menit. Nanti bagi dua aja ya, interaktif ya. Ya, karena ini perdana saya di sini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya dari DKM ya. Nah, dari DKM Masjid At-Taqwa di Pondok Pesantren Al-Fatah untuk memperkenalkan kristologi. Alhamdulillah memang dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya, salah satu program kami memang untuk memperkenalkan kristologi kepada pondok pesantren. Namun dimulai dari tahun kemarin dengan adanya pandemi, maka program tersebut tertunda ya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa mengunjungi pondok pesantren Al-Fatah dan juga di dalam Masjid At-Taqwa yang sangat megah ini. Saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih sekali lagi buat DKM. Baiklah, saya mau memberikan perkenalan kristologi ini secara santai aja ya. Bukan seperti tausiah ustadz-ustadz yang bagaimana gitu. Tolong jangan panggil saya juga ustadz, saya bukan ustadz. Saya hanya kristolog atau boleh disebut apologet gitu ya. Apologet itu artinya orang yang membela keyakinannya gitu ya. Saya bisa disebut apologet muslim, orang Kristen atau misionaris juga bisa disebut sebagai apologet Kristen gitu. Setiap kita ini bisa menjadi apologet, yaitu orang yang membela keyakinan kita masing-masing. Ya. Oh enggak, sekarang saya apologet. Apologet itu membela keyakinan. Jadi kalau sekarang saya Muslim, ya saya apologet Muslim gitu. Ya. Kalau Kristen mereka disebut apologet Kristen. Baik, ada yang pernah dengar kristologi? Ada yang pernah dengar?
Belum? Ada? Boleh. Kristologi itu bukan semacam makanan yang tengahnya ada coklat ya Pak ya. Kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang posisi daripada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di dalam kekristenan ya. Posisinya bagaimana? Apakah dia Tuhan, apakah bukan gitu ya. Itu adalah kristologi. Nah, timbul pertanyaan, boleh nggak sih kita umat muslim belajar kristologi gitu ya? Boleh nggak sih santri-santri yang di pesantren ini belajar kristologi gitu? Ada dua pendapat di dalam ulama kita. Ada yang mengatakan bahwa jika ilmunya masih pas-pasan ya, sebaiknya jangan, apalagi sampai membaca kitab orang. Tetapi kalau ilmunya sudah cukup, boleh belajar, tetapi harus akidahnya harus benar-benar kuat begitu ya. Saya ingin memperkenalkan kristologi ini ke pondok pesantren ini bukan berarti mau mencoba mempengaruhi Yesus atau Isa itu adalah Tuhan seperti keyakinan orang Kristen, bukan. Tetapi saya ingin memperkenalkan kristologi ini supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana pola pemikiran daripada saudara-saudara kita yang Kristen, bagaimana mereka memposisikan Yesus Kristus ya di dalam kepercayaan mereka, dan bagaimana kita ini sebagai muslim bisa menjawab dan menyanggah gitu ya. Persamaan antara Kristen dan Islam adalah sama-sama mengakui bahwa Isa atau Yesus itu sebagai Kristus atau Al-Masih ya. Al-Masih dan Kristus itu sama posisinya. Kristus berasal dari kata Kristos dari bahasa Yunani ya. Al-Masih dalam bahasa Arab juga kurang lebih artinya sama. Tetapi perbedaan yang paling mencolok adalah di dalam kekristenan, walaupun terbagi dari beberapa kelompok, mayoritas mereka mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi mereka. Nanti saya akan jelaskan posisinya bagaimana. Di dalam Islam jelas bahwa Isa Al-Masih hanyalah utusan Allah. Ya. Ini yang perlu dipertegas. Jadi kita boleh belajar kristologi, tetapi batasan-batasan itu kita harus pegang dengan teguh bahwa Isa Al-Masih hanyalah utusan Allah. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Oke. Nah, saya ingin memperkenalkan sedikit bagaimana posisi Yesus Kristus di dalam kekristenan. Mohon maaf Ustaz. Siap. Kok nunjuk-nunjuknya Kristen, nunjuk-nunjuknya ke saya ini. Kan mantan. Nggak, kita semua ini kan gelarnya sama, Tad. Oh, iya. Romo, saya, Glenn, gelarnya sama. Di belakang kita tuh ada gelar MM namanya. Mantan mualaf. Jangan mualaf terus dong, masa mualaf terus gitu kan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau di dalam kekristenan itu terbagi ada beberapa kelompok. Kelompok yang utama adalah 3 kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, mungkin ada yang baru dengar nih. Ada kelompok di dalam kekristenan yang menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan sebenarnya. Dia hanyalah ciptaan yang paling utama dan yang paling mulia, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Oke, ini kelompok yang pertama. Ini yang disebut dengan kelompok Unitarian. Ya, Unitarian itu tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, kelompok yang disebut dengan Oneness. Oneness itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia itu pengertiannya kesatuan gitu. Jadi kelompok yang kedua ini menganggap bahwa Yesus itu ya Allah sendiri yang turun gitu. Di dalam Bible, saya menyebutnya Bible, bukan Alkitab ya. Kalau kitab suci kekristenan memang tertulisnya Alkitab. Tetapi kita sebagai muslim
saya ingin memberikan paradigma yang baru. Jangan menyebut kitab suci kekristenan itu sebagai Alkitab, jangan. Karena Al-Quran pun juga Alkitab. Setuju nggak semuanya? Setuju ya? Al-Quran juga itu juga disebut Alkitab, betul kan? Nah, kitab sucinya kekristenan kita sebut saja Bible gitu ya. Bible itu dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani Biblos gitu. Biblos itu adalah kumpulan daripada buku-buku ya. Oke. Yang kedua tadi adalah oneness. Oneness ini menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Sang Maha Pencipta ini yang turun ke bumi menjadi manusia begitu. Yang kedua ya. Yang ketiga, ini yang mayoritas nih, atau yang disebut dengan mainstreamnya nih ya, atau yang paling banyak gitu di seluruh dunia ya. Yang ketiga, yang mainstream ini adalah kelompok yang mempercayai bahwa Yesus itu adalah salah satu dari pribadi Tuhan gitu. Jadi mereka mempunyai pernyataan iman bahwa Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, tetapi ketiganya adalah Tuhan gitu. Ini yang disebut dengan paham Trinitas. Kelompoknya disebut dengan Trinitarian gitu ya. Jadi tadi ada Unitarian yang menganggap Yesus bukan Tuhan. Ada kelompok yang menganggap Trinitarian, Tri itu tiga, tapi pahamnya adalah sama-sama menjadi Tuhan, hakikatnya satu gitu. Kemudian yang di tengah-tengah ada yang namanya oneness. Oneness ini yang menganggap bahwa Yesus itu sama Bapa ya satu orang gitu. Kalau yang di Trinitarian, Yesus sama Bapa pribadinya beda, tetapi mereka sama-sama Tuhan. Tapi kalau yang oneness, Yesus sama Bapa itu atau sama Tuhan itu pribadinya satu, yaitu itu aja gitu. Sampai sini paham ya? Ini adalah tiga paham di dalam kekristenan tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Apakah Yesus Kristus itu dengan Isa Al-Masih itu sama atau beda? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kita langsung interaktif aja nih. Nah, baik. Yesus Kristus yang dikenal di dalam kekristenan itu sebenarnya sebelum menjadi kata Yesus atau dalam bahasa Inggrisnya Jesus, berasal dari bahasa Yunani yang dikenal dengan kata Isus, I-E-S-O-U-S, Isus. Karena huruf J belum ada waktu bangsa Yunani menyebut nama Isus, itu belum ada, huruf J itu belum ada. Nah, Romawi bisa menulis Isus itu dari mana? Nah, Isus sendiri itu sebenarnya nama aslinya dalam bahasa Aramaik itu adalah sebenarnya Iso. Dalam bahasa Arabnya Isa gitu, ya. Dalam bahasa Ibraninya Yasua gitu. Oke. Nah, kok bisa dari Isus menjadi Jesus atau Yesus gitu? Dari mana nih? Kalau kita anggap sejarah Isus itu sampai tahun 33 Masehi, huruf J itu sendiri baru diketemukan baru di tahun 1524. Coba 16 abad coba ya, oleh seorang ahli ahli tata bahasa Itali, saya namanya lupa, baru diketemukan huruf J. Terus Bible yang dari abad-abad ke awal ini itu semuanya tidak ada nama Jesus atau nama Yesus, tuh nggak ada. Semuanya yang berbahasa Inggris Isus gitu ya. Baru ada setelah kira-kira tahun 1611 Bible itu baru ada kata Jesus gitu. Kemudian lanjut sampai ke abad 17, 18 masuk ke Indonesia, baru Jesus disebut dengan Yesus gitu ya. Tetapi di dalam akademisi
Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih ini adalah profilnya aja yang sama, profilnya. Ya, tetapi kisahnya yang berbeda. Di dalam Bible, Yesus Kristus diceritakan disalib, kemudian mati, dikubur, bangkit di hari ketiga, kemudian baru diangkat. Kalau Isa Al-Masih di dalam Quran disebutkan bahwa dia tidak dibunuh dan tidak disalib, ya kan? Tetapi orang yang diserupakan, ya kan? Nah, perbedaan-perbedaan yang mendasar ini yang kita harus pahami supaya apa? Supaya pada waktu nanti misalnya, ini kan kalau misalnya di pondok pesantren mungkin nggak ada misionaris yang berani datang ya. Tapi kalau sudah di dalam masyarakat, bisa aja sewaktu-waktu pintu rumah Anda diketok oleh misionaris yang awalnya mungkin menawarkan sesuatu gitu ya. Mungkin awalnya menawarkan bantuan, belakangan menawarkan akidah yang baru. Gitu. Bisa juga di dalam pekerjaan, bisa juga di mana-mana. Tidak ada yang istilahnya terlewat oleh mereka. Karena mereka sudah berani door to door. Misalnya ada kegiatan, misalnya ada bencana alam, itu pun sebenarnya adalah tempat dan waktu yang paling bagus untuk kristenisasi. Bencana alam biasanya. Kalau dulu sesama Muslim dan Kristen sama-sama masuk ke dalam tempat bencana tuh buru-buru gitu untuk bantu. Tetapi sekarang lain. Romo pernah dengar kalau ada bencana? Sekarang yang masuk Muslim dulu, Kristen belakangan. Belakangan Kristen nggak masuk. Nanti kalau sudah mulai sudah recovery, ya sudah mulai pulih, Muslimnya sudah pergi. Ya, relawan Muslim sudah pergi, baru mereka datang menawarkan bantuan lanjutan ini itu. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, kita pasti nggak rela ya kalau keluarga kita ada yang murtad hanya gara-gara kurangnya iman, kurangnya akidah di dalam keislaman kita. Memang di dalam kekristenan sendiri mereka sangat agresif untuk bisa sampai memurtadkan seseorang, ya. Salah satu tugas pokok di dalam kekristenan, khususnya untuk misionaris nih ya, terutama mereka yang menempuh pendidikan di dalam sekolah tinggi teologi, ya. Saya punya brosur untuk masuk STT, saya dapat langsung dari pengurus MUI pusat. Syarat untuk bisa lulus itu salah satunya adalah harus bisa memurtadkan minimal 5 orang. Betul Romo? Ketawa dia. Tuh. Itu dulu perintah saya untuk mahasiswa saya. Betul ya? Ada konfirmasi ini. Itu tugas. Kalau itu tidak bisa dipenuhi, nggak lulus. Jadi bisa dibayangkan, ya. Bisa dibayangkan bagaimana mereka agresif untuk memurtadkan orang di luar kekristenan untuk masuk ke dalam agama mereka. Kenapa mereka kok sampai agresif seperti itu gitu ya? Sebenarnya kalau kita melihat sendiri di dalam Islam, di dalam kekristenan yang secara akademisi nih ya, bukan secara akidah Islam ya. Yang disebut dengan Islam dan Kristen itu sama-sama agama misi sebenarnya. Islam kita juga tahu, sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Di dalam Kristen lebih ekstrim lagi. Apa perintahnya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini yang dianggap sebagai perkataan Yesus nih ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terutama Matius 28:19. Bagaimana sekarang seorang misionaris kalau dapat misi pergi jadikan semua bangsa murid Yesus, baptis. Artinya apa kalau begitu? Mereka akan berusaha sampai membuat orang lain dibaptis. Kalau kita kan enggak. Kita hanya menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Dan di dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, betul kan?
Di dalam Kristen seperti itu. Nah, kemudian di dalam Kristen selain itu juga apa? Ada perintah mereka harus cerdik seperti apa Romo? Ular dan tulus seperti merpati. Jadi artinya apa? Artinya mereka harus cerdik bagaimana mencari mangsa begitu ya, dalam tanda kutip. Nah, siapa kira-kira mangsa yang paling empuk buat mereka? Kalau bukan kita-kita ini, ya. Kita-kita, kalau yang di pondok pesantren, saya yakin pasti imannya harusnya lebih tebal gitu daripada yang tidak di pesantren ya. Tetapi apa yang dibutuhkan untuk bisa membentengi akidah kita sebagai umat muslim? Kira-kira apa? Salah satunya adalah kristologi. Bagaimana kita mengetahui paham mereka, bagaimana kita mengetahui dogma mereka, bagaimana kita mempertahankan akidah kita, dan bagaimana kita menyanggah daripada rayuan mereka. Nah, caranya bagaimana? Itu nanti ada di kelas-kelas berikutnya. Ayat-ayat apa saja yang biasanya mereka pakai, baik itu dari Bible, baik itu dari Quran, untuk memurtadkan umat Islam. Itu terjadi. Ini bukan hoax. Ini terjadi real. Ini buktinya ada salah satu yang memberikan perintah kepada mahasiswanya ya, Romo ya. Nyesel nggak mau? Nyesel nggak mau? Baiklah, itu masa lalu ya. Allah tahulah niat kita dan hati kita lah ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah menjadi muslim. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi yang paling bertakwa, ya kan? Nah, saya lanjutkan lagi sedikit lagi. Saya tadi mengatakan bahwa misionaris selain menggunakan ayat-ayat di dalam Bible mereka, juga mereka menggunakan ayat-ayat di dalam Quran. Enggak cuman ayat, tetapi juga logika, juga sejarah, macam-macam mereka gunakan untuk melemahkan akidah kita sebagai umat Islam. Nah, ada yang pernah dengar nggak yang namanya orientalisme? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar orientalisme? Belum ya? Oke. Orientalisme adalah sebuah gerakan dari kalangan kekristenan yang mereka mempelajari Islam, ya. Bahkan ada yang sampai menghafal Quran, tetapi tujuannya adalah untuk melemahkan dan menghancurkan Islam bukan dari luar, tapi dari dalam. Gerakan orientalisme ini sudah dimulai kira-kira 1 abad yang lalu, dan hasilnya mungkin kita bisa lihat zaman sekarang, ya, yang mengaku muslim, tapi kelakuannya bagaimana gitu. Saya nggak usah sebutin nama dan kelompoknya lah ya. Itu yang harus kita waspadai. Nanti ada lagi yang disebut dengan pluralisme, semua agama sama gitu. Oke, dalam konteks bernegara kita harus menghargai dan menghormati setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia dilindungi haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi secara akidah kita, akidah nih ya, akidah umat Islam nih, kita tidak boleh kebablasan begitu. Kebablasan dalam arti apa? Ya contohlah seperti hari ini kan Natal ya, ramai dibicarakan, ada yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, ada yang mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Oke lah, itu pendapat-pendapat ulama lah ya. Tetapi kalau kita tilik balik, maksud saya tilik balik ini, bener nggak sih Yesus tuh lahirnya 25 Desember gitu? Mungkin teman-teman di sini mungkin belum pernah mendengar secara pasti, oh mereka menggunakan tanggal 25 Desember itu untuk merayakan kelahiran Yesus sebagai Tuhan. Ya oke, itu hak mereka. Tetapi kalau kita misalnya sebagai umat Islam, terus misalnya bahkan ada yang sampai menyuruh kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita sama juga setuju dengan paham mereka begitu kan?
bukan begitulah ya. Toleransinya harus tetap ada batasnya begitu. Nah, sampai di tadi membentengi akidah kita sebagai umat Islam, kita memerlukan yang namanya kristologi. Ya. Di dalam kristologi ada beberapa poin yang bisa dipelajari. Satu yaitu mengenai teologi. Ya. Teologi di dalam Islam kita juga punya teologi. Teologi yang paling sering diperdebatkan itu adalah benarkah Yesus itu Tuhan, gitu kan? Saya mau tanya, ada yang tahu nggak bedanya kata Tuhan sama Tuhan? Ada yang tahu? Tuhan sama Tuhan. Ada yang tahu nggak? Satu pakai H, satu nggak pakai H. Bedanya cuma huruf H di tengah. Tuhan dan Tuhan. Tuhan dan Tuhan. Bedanya apa? Beda atau sama? Beda. Beda ya Pak ya? Tuan itu saya manggil Romo juga bisa manggil Tuan nih. Tuan, orang yang kita hormati. Orang kalau zaman dulu nih mungkin yang pemilik tanah banyak dipanggilnya Tuan gitu ya. Hanya ada Tuan tanah. Ada Tuan tanah. Terus kalau Tuhan itu apa? Tuhan itu kan adalah sesuatu yang disembah, ya kan? Bisa Tuhan yang Maha Pencipta, bisa juga uang yang kita sembah itu juga bisa menjadi Tuhan buat kita, ya. Sesembahan begitulah. Atau dalam bahasa Arabnya ilah gitu ya. Bisa apa aja kan yang disembah kan. Tetapi di dalam Bible, ya, di dalam Bible-nya Kristen, kata-kata yang selalu mengikuti Yesus Kristus, yang terjemahan sekarang nih ya, itu menggunakan kata apa? Tuhan. Tapi khusus untuk Yesus gitu. Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus Tuhan gitu. Nah, selain kata Tuhan, ada lagi nanti kata Allah. Ini di dalam Bible loh ya. Ini saya memberitahukan kepada teman-teman Muslim di sini supaya jangan kaget kalau nanti ngelihat di dalam Bible Kristen ada kata Allah. Nah, tetapi kalau kita sebagai Islam, nama daripada Rob kita siapa? Allah. Tetapi kalau di dalam Bible kata Allah itu, ini saya menyebutnya Allah nih sesuai dengan penyebutan mereka nih, bukan Allah nih. Di dalam Bible kata Allah itu bukan nama, tapi sebutan. Sama seperti Tuhan gitu. Nah, terus nama Tuhannya siapa gitu? Nama Tuhannya di dalam Bible itu kalau yang di bagian Perjanjian Lama itu ada yang disebut dengan 4 huruf yang paling suci di dalam tradisi Yudaisme, ya, atau tradisi agama Yahudi. Teman saya ada Ishak di sini, dia bisa menjelaskan lebih detail. Yang disebut dengan 4 huruf paling suci yang disebut dengan istilah tetragrammaton. Nah, ya. Huruf apa itu? Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He ini tidak boleh disembarangan disebutkan oleh Ishak dan teman-temannya, karena 4 huruf ini dianggap sangat-sangat sakral untuk disebutkan. Yang boleh menyebutkan hanya imam besar yang berasal dari suku Lewi, dan itu hanya khusus di dalam suatu acara tertentu gitu. Nah, kata Yod, He, Vav, He itu tadi di dalam Bible Kristen diterjemahkan dengan kata yang tertulis T-U-H-A-N, tetapi dengan huruf besar semua gitu. Nah, kira-kira bedanya kalau kata Tuhan dengan huruf besar semua dengan kata Tuhan yang hanya T-nya yang besar, itu kalau pendeta ngomong atau saya ngomong atau Romo ngomong, yang dengar bisa bedain nggak? Nggak bisa bedain kan? Sama-sama Tuhan gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu yang buat kita sebenarnya umat Islam, kita sebenarnya sudah cukup gampang membedakan gitu ya. Kita jelas nama Rob kita adalah Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi di dalam Bible ada kata Allah yang dipakai untuk menggantikan siapa? Bapa gitu. Ya, kalau di dalam kekristenan Yesus digambarkan menggunakan kata Bapa untuk menyebut Robnya gitu. Tetapi di dalam Bible sendiri Rob atau Bapa itu Aba ya kalau dalam bahasa Arab ya, itu tidak disebutkan namanya siapa gitu. Tetapi kalau gelarnya selalu yang dipakai adalah Allah. Kalau kita Islam jelas Allah adalah nama, proper name gitu. Tapi kalau di dalam perjanjian baru Allah adalah generic name atau sebutan atau gelar gitu. Nah, jadi kalau kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita Kristen, kita harus bisa membedakan gitu. Oke. Sekarang tadi saya mengatakan bahwa ayat-ayat yang mereka pakai untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, mereka ambil dari Bible, juga mereka ambil dari Quran. Kalau dari Bible itu buat kita yang di Yayasan Pembina Mualaf itu sudah sangat mudah untuk menjawab. Kita bisa ajarkan kepada para santri-santri dimanapun bagaimana menjawab argumen-argumen atau rayuan-rayuan mereka yang menggunakan ayat-ayat Bible. Itu sangat mudah dijawab. Tetapi kalau mereka menggunakan ayat-ayat Quran untuk mencoba atau berusaha membuktikan bahwa ini loh, Isa Al-Masih juga Tuhan menurut Quran gitu. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Banyak sekali. Ya. Dan juga mereka menggunakan cara-cara lain yang ya sepertinya ilmiah, tetapi kadang kita lupa atau kadang kita nggak tahu atau kita mungkin kurang literasi, kita jadi terjerembab, kita terjerat gitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, soalnya setelah ini saya mau tanya jawab nih. Setelah ini saya akan mencoba mengundang para jamaah supaya kita bisa langsung praktek gitu misalnya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan Pak. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Kami ya akan menanyakan ya. Sebelumnya bahwa ya pemahaman kita ya Ustadz sekarang ya bahwa apa yang wahyu yang dibawa oleh Rasulullah ya, maupun Isa ya itu sama ya Islam ya. Nah, kemudian ya tadi disampaikan bahwa Islam itu tidak paksaan ya. Tentu saja karena apa yang dibawa oleh Nabi Isa juga Islam, pada awalnya juga pasti tidak ada paksaan. Nah, kemudian banyak perubahan-perubahan ya setelah beliau wafat gitu ya. Itu mulai kapan sih sebenarnya ya mulai perubahan dan siapa yang sangat berperan ya, sangat berperan dalam merubah ya Injil ya menjadi Bible ya itu aja. Baik, terima kasih Pak, pertanyaannya sangat bagus. Di dalam masa masa ketika yang disebut dengan Yesus Kristus masih ada di bumi ini, negara Palestina atau negara Israel itu kan sedang di dalam penjajahan negara Romawi ya Pak ya, betul ya. Jadi di dalam area situ itu ada bahasa-bahasa yang memang ada bahasa lokal, ada bahasa penjajah gitu Pak. Yang lokal berbahasa Aramaik dan juga bahasa Ibrani. Datang penjajah membawa bahasa Yunani. Setelah, anggap saja benar, setelah tahun 33 Masehi yang diceritakan bahwa Yesus itu sudah tidak ada di bumi lagi, berlangsung lama, kira-kira 35 tahun sampai 65 tahun, barulah yang namanya gospel Pak. Nah ini saya sebut kita sebagai umat Islam percaya bahwa yang namanya Injil itu adalah wahyu yang diturunkan atau kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih. Betul kan Pak?
Betul ya? Ya. Mereka juga mempunyai kitab yang disebut dengan kitab Injil, Pak. Nah, ini saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan nih, Pak. Ya. Kitab suci Injil. Ini yang mereka bikin nih, Injil. Kalau buat kita sebagai umat Islam, Injil adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih. Tetapi kalau Injil buat kekristenan adalah 4 kitab. 4 kitab ya Pak ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang isinya itu menceritakan tentang riwayat atau kehidupan Yesus Kristus selama dia di bumi, itu Pak. Nah, jadi 4 gospel ini yang disebut dengan Injil oleh mereka, kita menganggapnya atau menyebutnya ini jangan Injil Pak, gospel gitu aja ya. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Bapak tadi, kapan itu mulai berubah gitu ya Pak ya. Bapak tadi sangat betul bahwa Nabi Isa Al-Masih ke belakang, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam, semuanya membawa pesan yang sama. Banyak nabi, satu pesan Pak, la ilaha illallah, ya kan Pak? Hanya mungkin suhufnya berbeda-beda, syariatnya berbeda-beda, yang mana syariatnya disempurnakan setelah Quran diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, tradisi orang setelah tidak adanya Yesus Kristus itu, dengan jeda waktu itu Pak, barulah ada orang yang menulis gospel-gospel tersebut Pak. Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri atau ahli-ahli gospel itu, dipercaya yang ditulis pertama itu namanya Gospel Markus Pak, yang kedua nih. Ini ditulis kira-kira tahun 60 Masehi. Ya. Kemudian kira-kira 10 tahun berikutnya, Gospel Matius dan Gospel Lukas menyadur dari Gospel Markus, kemudian ditambahkan dengan sumber-sumber berita yang disebut dengan huruf Q. Huruf Q itu adalah singkatan dari kata Quell. Quell itu kalau berasal dari bahasa Jerman, yang artinya berita-berita yang beredar di masyarakat gitu. Nah, 3 gospel ini karena Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus, maka ceritanya kurang lebih sama gitu Pak. Ceritanya mirip-mirip. 3 gospel ini disebut dengan gospel sinoptik gitu. Kemudian ada gospel terakhir yang disebut dengan Gospel Yohanes. Yohanes ini ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Nah, sekarang apakah betul penulis gospel-gospel ini yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ternyata tidak Pak. Ternyata yang menulis gospel-gospel ini adalah orang-orang yang dipercaya berpendidikan tinggi, berada di wilayah yang bukan wilayah aslinya Yesus, dan bukan saksi mata gitu. Siapa kira-kira orang-orang ini? Orang-orang ini tidak menulis atau tidak mengaku saya bernama Matius menulis gospel ini untuk jemaat di mana gitu, enggak. Semua gospel yang 4 tadi itu namanya anonim atau tidak ada nama gitu ya. Nah, terus kemudian nama-nama itu dari siapa? Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nama-nama itu diberikan oleh bapak-bapak gereja awal di abad kedua. Yang pertama oleh Santo Papias di tahun 135 Masehi. Yang kedua oleh Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi. Nah, gospel-gospel yang disebut 4 gospel ini, kalau zaman sekarang Pak, zaman sekarang, misalnya Romo punya buku nih, ini saya pengen punya kitab yang sama seperti ini gitu, tapi di toko nggak ada gitu. Saya tinggal bawa ke tukang fotokopi gitu kan, persis kan isinya Pak, isinya sama persis kan. Tapi kalau zaman dulu orang bisa sampai punya kitab atau buku gitu
Mereka kan menulis tangan, Pak. Belum ada mesin cetak, belum ada kertas, medianya mungkin bisa daun, bisa tulang, bisa batu, macam-macam ya. Belakangan baru ada gulungan-gulungan. Nah, baru kalau ada orang yang kepengen punya sama seperti yang punya saya, apa yang dilakukan? Menyalin, Pak. Mereka akan menyalin ulang kitab yang punya ini, misalnya ditulis dengan tulisan tangan. Zaman dulu belum ada bolpen, zaman dulu belum ada listrik, masih pakai lilin. Zaman dulu masih masih jauh lah dengan sekarang. Kira-kira, Pak, kalau manusia menyalin kitab yang tulisannya banyak dalam bentuk tulisan, ya Pak ya, kira-kira Pak, kemungkinan salahnya berapa persen Pak kira-kira? Pasti ada salah. Pasti ada salah. Nah, yang terjadi adalah misalnya nih Pak ya, misalnya ini asli nih Pak ya, disalin jadi ini misalnya Pak, kemudian dari ini disalin lagi jadi ini gitu misalnya, disalin lagi jadi buku yang lain gitu. Itu yang terjadi dengan 4 gospel ini. Nah, jadi gospel-gospel yang sekarang ada di dalam Bible ini, itu gospel-gospel yang diketemukan yang sudah merupakan salinan dari salinan dari salinan dari salinan gitu, bukan yang asli pertama ditulis gitu Pak. Karena dia berupa salinan dari salinan dari salinan dari salinan, otomatis telah terjadi kesalahan gitu. Nah, kesalahan ini bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja. Ada yang mungkin karena ngantuk salah nulis, ada juga yang karena dia punya pemikiran atau penafsiran sendiri dirubah gitu. Itu yang terjadi Pak. Nah, salinan yang paling lengkap yang diketemukan Pak, itu adalah salinan yang diketemukan di abad yang ditulis kira-kira di abad keempat. Salinan-salinan itu yang disebut dengan manuskrip atau naskah-naskah kuno disebut dengan julukan kodeks gitu. Kodeks itu adalah naskah-naskah kuno gitu Pak. Kodeks yang paling lengkap dan yang diketemukan itu ditulis kira-kira abad keempat Pak. Abad keempat tuh. Jadi udah 400 tahun dari zaman Yesus nih Pak. Nah, Bapak bisa bayangkan dari abad pertama ditulis, abad kedua baru diberi nama, abad ketiga belum diketemukan yang paling lengkap, tapi sudah diketemukan pecahan-pecahannya gitu loh Pak. Ada yang diketemukan besarnya hanya sebesar kartu kredit, ada yang diketemukan hanya 1 halaman, ada yang diketemukan dalam 2 halaman, kemudian abad-abad ketiga diketemukan cukup banyak halaman, sampai akhirnya diketemukan salinan yang paling komplit itu di abad keempat Pak, yang dibuat ya, maksudnya dibuat abad keempat. Itu yang disebut dengan Codex Vaticanus. Nanti ada lagi Codex Sinaiticus, ada lagi nanti Codex Alexandrianus. Kodeks-kodeks ini ditulis kira-kira tahun 330 Masehi, ada yang 360 Masehi gitu, kurang lebihnya. Nah, kodeks-kodeks yang lengkap ini sekarang masih tersimpan Pak. Ada yang tersimpan di Gereja Vatikan Italia, ada yang tersimpan di universitas, ya, yang memang mereka sengaja simpan itu sebagai bahan penelitian begitu. Nah, kalau tadi Bapak tanya perubahan-perubahannya, itu sudah dimulai dari abad pertama, kedua, ketiga itu Pak sudah mulai ada perubahan gitu Pak. Ya, semoga menjawab pertanyaan Pak. Ya. Kalau yang berubah apa aja, itu banyak Pak itu Pak. Atau perlu saya berikan bukti satu sekarang? Hah? Ya, yang ini aja ya. Saya punya nih Kitab Suci Katolik. Kitab Suci Katolik ini memuat 2 bagian penting di dalam Bible yang disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, nanti akan saya ceritakan sedikit Perjanjian Lama itu apa, Perjanjian Baru itu apa ya. Kitab Suci ini dibuat ya tidak untuk diperdagangkan. Bisa baca? Ya. Benar ya? Coba baca ini.
2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakan Arnoldus ND. Ya. Diulang. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakan Arnoldus ND. Ya. Nah, ini sebenarnya banyak yang bisa diceritakan dari sini. Apa sih bedanya kitab suci Katolik sama kitab suci Protestan gitu misalnya? Itu juga beda. Di sini ada 73 kitab. Kalau yang Protestan 66 kitab. Tetapi yang 66 kitab ini asalnya juga dari kitab suci Katolik gitu. Ada 7 kitab yang disebut dengan nama Deuterokanonika, itu tidak dianggap atau tidak diterima oleh kalangan Protestan, sehingga tidak digunakan. Jadi tidak ada di dalam Bible-nya Protestan. Tetapi aslinya ini adalah 73 buku, yang mana kitab ini itu punya yang namanya catatan lengkap, Pak. Catatan lengkap itu dia seperti apa ya, kayak mungkin sejarah juga, mungkin juga asal muasal, tapi bukan asbabun nuzul loh Pak, ini bukan asbabun nuzul loh. Ya, jadi catatan bagaimana ayat itu artinya apa misalnya, terus kemudian misalnya penjelasannya gitulah kurang lebih ya. Jadi kalau disebut ayat itu yang ini nih, ini ayat nih, ini ayat nih, ini penjelasannya nih. Banyakkan penjelasannya daripada ayatnya, tapi ada juga yang lebih banyak ayatnya daripada penjelasannya. Ini ayat, ini penjelasan. Sekarang saya tunjukkan satu bukti, Pak, bahwa yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, oke, ini ada satu ayat, 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Dikatakan begini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, 2, Bapa, Firman, dan Roh Kudus ya. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Di sini ada kalimat di dalam sorga sampai dengan di bumi ya. Coba saya minta tolong Ustaz Masud periksa benar nggak yang saya bacain, takut entar salah. Ayat 7 ini ya. Atau di sini sih, taruh sini. Ayat 7 ya. Nih, nah dari sini. Pakai bismillah nggak? Enggak. Oke. Jangan sangkan Quran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Terus sampai ada kata-kata di bumi. Oh ya. Nih, sampai sini. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Oke. Sekarang ini di bawah ini kan ada catatan nih. Catatan kaki yang ada ke-7. AY ini ayat maksudnya. Oh iya. Ayat 7 sampai 8 ada tulisan di dalam surga sampai dengan di bumi. Nah, tolong dibacakan pelan-pelan. Dari sampai sini ya. Sampai sini ya. Di dalam sorga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Pelan-pelan, biar jelas. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin
yang kemudian disisipkan Apa? yang kemudian disisipkan Dengar Pak? disisipkan Pak ya? disisipkan yang Jangan. bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang. Karenanya itu apa? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sudah jujur kan, sebenarnya mereka jujur. Sebenarnya jujur nih Pak. Jujur sebenarnya. Kalau tidak asli itu kata lainnya apa Pak? Palsu. Ya, jadi ini, tapi gini, maksud saya gini, buat saudara-saudara kita yang Kristen, catatan seperti ini tidak mempengaruhi iman mereka gitu. Jadi buat mereka, iya ini oke, catatan begini oke. Tapi buat mereka, saya bukan mempercayai tulisan seperti ini, yang saya percaya Yesus kok gitu. Ya itu boleh disebut sebagai iman buta lah ya. Tetapi kalau orang yang mempunyai akal, yang mau mempergunakan akalnya, kalau sudah mengetahui sebuah kitab yang dianggap suci, kemudian ada ayat yang disisipkan, yang disebut pasti tidak asli, bagaimana kita sebagai umat Islam? Di mana sucinya gitu kalau disisipkan? Ya. Tidak asli apa tadi namanya? Hah? Lu yang ngomong ya? Bukan gue yang ngomong. Oke ya. Ini satu bukti, dan banyak yang seperti ini. Di dalam ini banyak yang kata-katanya seperti itu, disisipkan, ditambahkan, dipinjam. Ada yang dipinjam loh malah loh, dari kitab ini dipinjam ke sini gitu. Kan tadi saya bilang kan Matius dan Lukas itu menyadur dari Markus. Jadi banyak mereka menggunakan yang dari Markus dipinjam gitu. Ada yang begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak di sini dan mungkin adik-adik yang di belakang ya. Al-Quran kita ada tulisan Arab, ada terjemahan, ya kan, bahasa Indonesianya. Di luar negeri terjemahan bahasa masing-masing lah, bahasa Inggris dan segala macam. Kalau ada Quran yang ada catatan begitu, karenanya ayat ini pasti tidak asli gitu. Kita buat kita nih gimana gitu loh perasaannya gitu loh. Gimana coba perasaannya gitu ya. Ini hanyalah gambaran bahwa yang disebut dengan ayat-ayat di dalam Bible ini membuktikan bahwa ini terbukti bukan 100% firman Allah. Ini hanyalah tulisan-tulisan manusia yang pada saat itu mereka menulis hanya berdasarkan kabar berita yang beredar di masyarakat, yang kemudian ditulis, ditambahkan, disisipkan, kemudian disalin, kemudian baru dibukukan seperti ini begitu. Masih banyak lagi yang bisa saya tunjukkan sebenarnya, tapi saya yakin waktunya tidak akan cukup lah ya. Oke, saya sampai di sini saya sudah bisa membuktikan bahwa ini sendiri yang ngomong tidak asli loh, bukan saya loh, bukan saya yang ngomong loh ya, ini sendiri yang ngomong gitu. Nanti kalau mau difoto boleh foto. Ya. Nah, sekarang saya ingin berdialog dengan Bapak Ibu di sini juga mengenai yang tadi saya sebutkan bahwa misionaris juga menggunakan ayat-ayat Quran untuk mencoba meyakinkan umat Islam bahwa Isa Al-Masih itu juga Tuhan gitu. Kira-kira pernah dengar nggak gitu? Hah, sering dengar ya? Nah, coba sekarang bantu saya buka Quran supaya kita sama-sama tahu nih apa saja yang sering dipakai sama mereka nih. Buka surah Maryam.
19 ayat 28. Mau baca bahasa Arabnya boleh, mau baca terjemahannya juga boleh supaya cepat gitu. Bahasa Arab. Yuk, para ikhwan mungkin yang bawa Al-Quran ataupun di smartphone-nya ada aplikasi Al-Quran, silahkan boleh dibuka. Quran surah Maryam ayat 28. Surah Maryam adalah surah yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ukhta Harun ma kana abukim ra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Oke, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Saya bacakan artinya ya. Terjemahannya nih ya. Wahai saudara perempuan Harun, ya, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Betul? Ada yang ikut baca? Ya, betul ya? Di sini disebutkan bahwa bangsa Yahudi menyebut Maryam, ibunda daripada Isa Al-Masih, dengan sebutan apa? Saudara perempuan apa tadi? Harun. Betul nggak Maryam ini punya saudara bernama Harun? Ada yang tahu nggak? Betul nggak Maryam, ibu daripada Isa Al-Masih, mempunyai saudara bernama Harun? Ada yang pernah dengar ini masalah ini? Ada yang tahu? Hah? Harun? Enggak kan? Nabi Harun kan? Nah. Nabi Harun itu kan berarti kan kakaknya Nabi Musa alaihissalam, betul kan? Sedangkan Maryam ini jaraknya dengan Nabi Musa berapa tahun? Jaraknya, bedanya, tahu nggak? Lebih. Ada yang tahu jaraknya Nabi Musa dengan Nabi Isa? Kurang lebih 1300 tahun. Nah, kok dipanggilnya saudara perempuan Harun? Berarti Quran salah dong. Ini tuduhan ya. Ini tuduhan dari kekristenan ya. Misionaris-misionaris menggunakan ayat ini untuk menuduh bahwa Quran salah gitu. Maryam, ibunya daripada Isa Al-Masih, berjarak dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam itu 1300 tahun. Bagaimana mungkin kok bisa disebut Maryam saudara perempuan Harun? Nah, kira-kira gitu. Salah dong nih Quran. Kira-kira gitu. Apa jawaban kita? Ada yang bisa? Ada yang bisa bantu? Enggak bawa kaos. Ada yang pernah dengar nggak? Gini. Ini rame ini di medsos, ini rame. Biasanya mereka menyerang itu. Dengan ini, gitu. Sering ini rame di medsos. Banyak yang menggunakan ayat ini untuk menyerang Islam bahwa Quran salah karena menyebutkan Maryam, ibu Isa Al-Masih, yang jaraknya 1300 tahun dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam dengan sebutan saudara perempuan gitu. Kira-kira gitu. Kalau kita sebagai muslim ditanya begitu, kita nggak tahu, terus kita percaya nih, oh Quran ya bener, Quran salah gitu ya, gimana? Dari situ masuk mereka. Di situ sebutnya apa? Dipanggilnya apa? Ukhta, betul kan? Nah, caranya sebenarnya gampang. Kita jangan semerta-merta panik kalau mendapat pertanyaan atau tuduhan seperti itu. Jangan buru-buru panik. Ya, sekarang zaman informasi, zaman internet, zaman Google. Ada kan Google?
Buka Quran kemenak.co.id. Coba buka. Jadi jangan buru-buru kita, oh iya ya salah ya gitu. Jangan. Kalau di dalam Quran itu kan ada yang namanya asbabun nuzul, ya kan? Ada yang namanya tafsir, ya kan? Biasanya jawaban itu ada di situ. Entah itu di asbabun nuzul, entah itu di tafsir, biasanya ada. Nah, buat santri-santri pasti sudah terbiasa lah ya, baca tafsir, baca asbabun nuzul kan. Nah, yang Quran ini Kemenak, buka yang surah Maryam ayat yang tadi ke-28, terus pilih tafsir gitu. Ini sekalian saya ngajarin nih supaya kalau dapat tuduhan begini jangan panik gitu ya. Jangan buru-buru, oh iya ya Quran salah ya. Jangan. Insya Allah Quran tidak ada salah. Paling bawah. Nah, ya. Ya. Tafsir dari Quran surah Maryam ayat 28, tafsir Kemenak ya. Kemudian mereka menambahkan celaan dan cemoohan serta menuduh kepada Maryam seraya berkata, "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali salah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali seorang wanita tuna susila. Bagaimana kamu sampai mendapatkan anak ini?" Maryam dipanggil dengan sebutan saudara perempuan Harun. Oleh karena telah menjadi kebiasaan Bani Israel untuk menyebutkan nama-nama para nabi dan orang-orang soleh sebelumnya. Diulang. Oleh karena telah menjadi kebiasaan Bani Israel untuk menyebutkan nama-nama para nabi dan orang-orang soleh sebelumnya. Nah, ini di bawah, paling bawah ada hadis kan? Iya. Nah, coba tolong diceritakan yang ini, yang ada sahabat pulang dari mana? Palestina, kemudian ditanya begitu oleh orang-orang Yahudi. Iya. Mereka juga menuduh bahwa Al-Quran salah menyebut Maryam sebagai saudara perempuan Harun. Kemudian sahabat tersebut menghadap Rasulullah dan Rasulullah menjawab apa? Diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Najran di negeri Yaman, di mana terdapat orang-orang Nasrani, dan mereka bertanya kepadanya, "Mengapa kamu membaca Al-Quran, hai saudara perempuan Harun, padahal Harun dan Musa itu hidupnya lama sekali sebelum lahirnya Isa putra Maryam?" Al-Mughirah tidak sempat memberikan jawaban, dan ketika beliau pulang ke Madinah dan menghadap Rasulullah, beliau mengajukan pertanyaan itu. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mengapa kamu tidak memberitahu mereka bahwa kebiasaan mereka Bani Israel itu suka menyebut-nyebut nama para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka?" Riwayat Ahmad. Jelas gak? Jadi jelas kan jawabannya? jelas. Ada jawabannya di tafsir. Nah, Karena kebiasaan orang-orang Bani Israel ya. jadi memang ada kebiasaan dari bangsa Israel, mereka menyebutkan seseorang itu dengan menghubungkan dengan leluhurnya gitu, leluhurnya gitu. Nah, Maryam ini memang dia memang ada keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Di dalam Bible juga diceritakan begitu. Memang Maria sebagai ibu Yesus juga memang ada hubungan dengan atau keturunan dari Nabi Harun gitu. Nyambung kan? Berarti kan? Berarti bukan Quran salah menyebut dia sebagai saudara perempuan dan jaraknya berapa ribu tahun maka salah, bukan. Itu adalah kebiasaan Bani Israel menyebut seseorang yang menghubungkan dengan leluhurnya begitu. Apalagi karena Maryam adalah keturunan Nabi Harun, maka otomatis Nabi Harun adalah dianggap sebagai orang soleh, gitu ya. Paham ya kira-kira sampai di sini ya? Ya. Hal-hal seperti ini yang sering dipakai oleh misionaris Kristen untuk melemahkan iman kita sebagai orang Islam. Ini baru satu contoh ini. Nah, sekarang
kita bikin apa nih? Kita main game sebentar ya, Di handphone ada kalkulator kan? Ada, buka kalkulator. Mau nanya nih, kita tes nih Pak nih. Buka kalkulator. Oke. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun berapa? Hah? Berapa? Tanggal, tahunnya tahun berapa? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun Masehinya tahu nggak tahun berapa? Oh, jauh amat bukan. Berapa? 70. 570 ya. Ada yang lain? 571 ya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 570, ada yang mengatakan 571. Tetapi yang lebih masyhur 571 ya, 12 Rabiul Awal atau 20 April 571. Oke. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu umur berapa? 40. Tambah. Jadi 611. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama berapa tahun? 23. 23. Yang populer sebenarnya 22 tahun 6 bulan 22 hari. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dibulatkan 23 tahun lah ya. Tambah. Ya, boleh. Tambah boleh, 23 boleh. Jadi 634. 634. Rasulullah meninggal tahun berapa? Meninggal. Benar Pak, 634. Coba, tahun berapa? Yang paling banyak informasinya, Rasulullah meninggal tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi Pak. Masehinya ya, 632. Hah? Ya, jadi tadi berapa? Selesai diturunkan Quran tahun berapa tadi? 23 tahun. Iya, jadi tahun berapa tadi? 34. Nabi meninggal 632. Enggak bukan ditambah. Quran selesai diturunkan 634. Nabi meninggal tahun 632. Apakah Nabi sudah meninggal Quran masih turun? Enggak kan? Jadi salahnya di mana? Maksud Nabi udah meninggal Quran masih turun? Bingung? Ulang. Mungkin dari tahun Romawi ini 571. Oke, ulang. Tadi lahir tahun berapa? Ayo Mas, bantuin Mas. Bingung dia. 571. Nabi pertama kali menerima wahyu umur 40. Tambah. Jadi 611. Kemudian Quran diturunkan selama berapa tahun? Nah, tambah berarti 611 tambah 634. Sedangkan Nabi meninggal 632. Apakah Nabi meninggal Quran masih turun? Terus siapa yang terima wahyu? Ini adalah trik Pak. Ini trik orang dari orientalisme nih, untuk menjebak kita nih orang Islam nih. Kalau yang kita nih nggak tahu sejarah gitu ya kadang-kadang ya, ini gampang sekali nih buat menggoyang iman orang Islam. Nah, tahu nggak kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Informasi yang paling populer, Nabi lahir 571. Ya. Pertama kali menerima wahyu umur 40, berarti 611. Quran diturunkan 23 tahun, berarti 634.
sedangkan Nabi meninggal 632. Ada sesuatu yang salah nih gitu. Coba kira-kira ada yang tahu nggak salahnya di mana? Hah? Hah? Nah, itu kuncinya di situ. Jadi dari 571 itu kan belum ada kalender Hijriah sebenarnya, Pak. Hijriahnya belum ada loh. Hijriah baru ada kan pada waktu Nabi hijrah kan. Nah, tetapi hitungannya di mana nih sebelum hijrah nih? Pakai hitungan apa nih gitu? Nah, itulah. Berarti Nabi menggunakan hitungan apa nih? Atau sejarawan menghitungnya nih? Karena tahun Hijriah baru ditetapkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kan gitu kan? Nah, jadi sebenarnya bangsa Arab, bangsa Yahudi itu sebenarnya bangsa yang disebut dengan bangsa Semitik. Ya. Semitik itu dari kata Sem. Sem itu adalah anak pertama dari Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menggunakan sistem kalender yang kurang lebih sama gitu. Ibrani juga begitu, bangsa Ibrani juga begitu. Hijriah 1 tahun berapa hari, Pak? 354, 355 lah ya. 354, 355. Sedangkan Masehi 365. Berarti ada perbedaan 11 hari dalam 1 tahun. Nah, balikin sekarang ke situ. Ayo gitu. Dari 571 40 tahun Nabi menerima wahyu pertama kali. 40 tahunnya jangan kali 365, tapi kali 354. Berarti ketemunya sebelum 611 gitu. Paham ya? Maksud ya? Paham ya? Jadi 40 tahunnya kali 354 hari. Ketemunya mungkin kalau nggak salah 609 kalau nggak salah. Nah, terus Quran diturunkan 23 tahun. Tapi sebenarnya bukan 23, tapi yang tadi saya bilang 22 tahun sekian. Itu kalau dikalikan 354 jatuhnya beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Gitu. Jelas ya? Jelas ya? Ini cara yang paling gampang dipakai oleh orang orientalisme untuk menggoyang iman Islam. Ya, itu kedua. Sampai di sini mungkin ada yang mau tanya? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang akan kami tanyakan bagaimana menjawabnya. Jadi ternyata orang-orang Kristen itu memperbandingkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Contoh, kalau Nabi Isa itu di dalam Al-Quran disebutkan Isa bin Maryam, sedangkan Nabi Muhammad tidak ada. Ada nama Muhammad tapi tidak ada bin Abdullah. Nah, sehingga pertanyaan ini sebenarnya menyulitkan juga untuk kita jawab. Kenapa sulit? Karena mereka tidak mau menerima kalimat tafsiran. Kalau kita buka kan tafsir, maka disebutkan dalam tafsir, maka jelaslah. Tetapi kalau secara literal di dalam Al-Quran disebutkan Muhammad bin Abdullah, maka tidak ada. Nah, di situ kesulitan untuk menjelaskannya. Apabila kita jelaskan dengan tafsir, maka terjadilah pertarungan, dan itu pernah saya alami. Mohon penjelasan. Ya. Kenapa Nabi Isa selalu disebutkan Isa bin Maryam? Ya, ya. Kira-kira Mas tahu nggak kenapa? Kira-kira tahu nggak kenapa? Karena kan memang Maryam diceritakan tidak mempunyai suami kan? Betul. Jadi Isa selalu disebut dengan bin Maryam, Ya. karena untuk membantah fitnah bahwa Isa adalah Allah gitu. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua, Quran bukan buku silsilah gitu. Beda dengan Bible. Kalau di Bible ada yang namanya silsilah Yesus. Ini memperanakan A memperanakan B memperanakan C memperanakan D gitu. Sampai panjang, sampai mungkin 40 generasi gitu disebutkan semua. Quran itu bukan buku silsilah. Lagi pula, sebelum
Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima nama Muhammad, pernah dengar nggak ada orang yang bernama Muhammad sebelum dia? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itulah istimewanya nama Muhammad. Diberikan khusus untuk Nabi kita yang terakhir gitu. Nah, jadi kalau mereka menuntut kenapa tidak ada Muhammad bin Abdullah gitu, Quran bukan buku silsilah kok. Nabi Musa juga nggak disebut bin siapa, ya kan? Nabi Harun juga nggak disebut bin siapa. Hanya Nabi Isa yang disebut bin Maryam. Karena memang tujuannya menurut tafsir untuk membantah bahwa Isa dianggap sebagai Tuhan gitu oleh Bani Israel gitu. Kira-kira begitu jawabannya. Oh iya. Ya. Iya. Jadi memang ketika terjadi perdebatan kala itu begini, kan buktinya tidak ada kan? Tidak ada. Mereka ngomong begitu. Iya. Jadi bikin bingung orang maksudnya Ya. kita. Nggak ada kan menekan begitu. Ya. Waktu itu saya pikir memang itulah trik mereka waktu itu. Iya, iya. Itu biasa itu. Oh iya. Jadi kita juga harus punya stand, kita juga harus punya argumen yang kuat. Kita tegaskan, Quran bukan buku pengetahuan, Quran bukan buku silsilah, Quran bukan buku sejarah. Quran itu adalah buku sains atau tanda-tanda gitu. Kalau bahasa Inggrisnya science, S-I-G-N, bukan buku science, ilmu pengetahuan bukan. Walaupun di dalam Quran terdapat kurang lebih 1000 ayat yang berbicara mengenai ilmu pengetahuan, dan kurang lebih hampir 80%-nya sudah terjawab atau terbukti oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Tetapi Al-Quran sendiri tetap bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi buku tanda-tanda gitu. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan gentar Mas, kalau baru begitu mah jangan gentar. Jadi sebenarnya tertarik sih. Ya, itu tidak masalah. Bahkan kalau kita mau bandingkan lagi, Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam Quran berapa kali? Jauh lebih banyak daripada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sendiri loh. Nabi Isa 25 kali. Nabi Muhammad cuma berapa kali? Ahmad. Hah? Ada berapa kali ya? Ahmad 4 kali. 4 kali ya? 4. Dengan Nabi Isa lebih banyak. Mereka akan bilang Nabi Isa disebutkan 25 kali, Nabi Muhammad disebutkan hanya 4 kali. Lebih tinggi mana gitu? Ya nggak ada urusannya gitu loh. Nggak ada urusannya. Nabi Musa jauh lebih tinggi lagi, 139 kalau nggak salah. Nabi Ibrahim juga begitu, lebih dari 100. Kenapa mereka nggak menuhankan Nabi Musa gitu? Nah itu jawabannya paling simpel. Ya. Mereka juga nanti akan bilang, Isa Al-Masih dilahirkan tanpa ayah kan? Makanya dia Tuhan gitu. Nah kenapa mereka nggak menuhankan Adam yang nggak punya ayah dan nggak punya ibu gitu? Bahkan di Bible-nya mereka sendiri ada seseorang tokoh yang namanya Melkisedek. Ya, kalau di dalam Islam ada yang bilang itu Nabi Khidir alaihissalam. Di Bible mereka sebut dengan nama Melkisedek. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan, tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah. Hebat mana sama Adam? Adam masih diciptakan, ini hidupnya tidak berawal. Harusnya mereka menganggap Melkisedek jadi Tuhan, bukan cuma karena Yesus nggak punya ayah jadi Tuhan gitu. Itu gampang sekali gitu, di Bible sendiri mereka ada gitu yang namanya Melkisedek itu. Ya, mudah-mudahan jawab ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Mungkin sudah dulu. Sudah. Waktu habis. Waktunya ya. Iya. Nggak terasa kan tuh? Bener kan? Ini baru perkenalan soalnya. Baik. Saya tutup ya sebentar ya dari saya. Baik, jadi sekali lagi mungkin kajian-kajian seperti ini menarik, tetapi juga beresiko gitu ya, beresiko buat santri-santri kita yang muda. Artinya kalau mau belajar seperti ini harus ada ustadz yang mendampingi gitu.
Jangan suruh mereka belajar sendiri gitu. Jangan otodidak kalau belajar kristologi gitu ya. Harus tetap ada yang mendampingi supaya tidak mudah bergoyang gitu ya imannya ya. Baik, kalau begitu saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari DKM Masjid At-Taqwa dan terima kasih atas perhatiannya daripada jamaah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat bagi jamaah sehingga dapat melindungi jamaah dan keluarganya dari pemurtatan gitu ya. Kami dari Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid juga memberikan apresiasi kepada pondok pesantren yang mau menerima kami untuk menerima kajian-kajian kristologi. Karena sebenarnya yang disebut dengan kajian kristologi itulah yang disebut dengan kajian tauhid. Kenapa saya bisa mengatakan begini? Karena Nabi pada waktu dia masih hidup, dia juga berdialog atau berdebat atau berdakwah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang didakwahkan apa? Ketuhanan kan? Tauhid kan? Begitu juga pada waktu misalnya sahabat Ja'far bin Abi Thalib diungsikan ke negeri Habasyah sehingga sampai rajanya menerima Islam, itu juga dakwah tauhid, gitu kan? Jadi dakwah kristologi itu sebenarnya adalah dakwah tauhid yang memang kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pihak yang kita dakwahi. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat dan bisa bersambung di lain kesempatan. Baiklah, jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Dondi Tan yang mana telah menyampaikan ilmu kristologi ya, yang mana ilmu kristologi itu mempelajari posisi Isa Al-Masih di agama Kristen, atau tadi ditambahin bisa ilmu tauhid ya. Ya. Mungkin para ikhwan yang ingin tahu kelengkapan lagi atau kelanjutannya bisa diakses di YouTube channelnya. Oh ya, boleh. Geraha Media. Channel Geraha Mu'allaf itu adalah channel milik Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid. Nama channelnya Geraha Mu'allaf gitu. Atau juga ada channel Geraha Mu'allaf Jakarta yang belum lama dibuat. Kalau channel saya sendiri namanya Dondi Tan gitu ya. DONDY spasi Tan. Barakallah. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu tausiah kepada Ustadz Wahyu DKS, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwan, pada malam ini kita sudah mendapatkan pencerahan berbagai informasi yang disampaikan oleh dua hamba Allah, yaitu Ustadz Donditan yang beliau dari tahun 2008 ya, 2014. Kemudian tadi Romo dari 2020, masih sangat muda ya, Masya Allah. Tapi ada istilah, mereka yang berangkat lebih dulu belum tentu sampai lebih dulu. Ya, Romo, setuju nggak?
Artinya boleh saja romo belakangan, tapi bisa jadi dalam mempelajari Islam bisa aja mungkin melangkahi yang terdahulu. Ya, itu sangat tergantung kesungguhan, ya, kesungguhan dan kemampuan kita dalam menangkap ilmu. Nah, kemudian para ikhwan, saya ingin sampaikan beberapa hal yang terkait dengan tadi. Pertama, bahwasanya harus kita pahami bersama bahwa misi utama para nabi itu dua. Yang pertama adalah mendakwahkan tauhid. Itu disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat ke-36. Ya, ini karena waktunya sudah malam, saya ringkas saja. Di dalam surat An-Nahl 36, misi para nabi adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Yaitu menyampaikan pada manusia agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini misi utama para nabi, yang pertama. Jadi mendakwahkan tauhid. Nah, tapi tidak sampai di situ. Artinya ada misi utama yang berikutnya. Lalu misi utama yang kedua apa? Misi utama yang kedua adalah membangun kesatuan umat dengan pola al-jamaah. Ini yang masih belum digarap oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya, membangun kesatuan umat dengan pola al-jamaah. Mana ayatnya? Surah Asy-Syura ayat ke-13. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha. Allah telah mensyariatkan kepada kalian apa-apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan yang telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Wa ma wasaina bihi Ibrahima, dan telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Musa wa Isa, dan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Jadi syariatnya sama, ya, wasiatnya sama kepada Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Itu sama, apa? An aqimudina wala tatafarraqu fihi, agar kalian menegakkan Islam ini dan tidak berpecah belah di dalamnya. Kalimat tidak berpecah belah ini, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kalimat wa la tafarraqu itu ay amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafarruq. Allah merintahkan kepada mereka berjamaah, ya, hidup berjamaah, dan melarang berpecah belah. Nah, timbul pertanyaan, apa itu al-jamaah? Kalau tauhid tadi sudah panjang lebar dibahas oleh beliau, ya. Mungkin Pak Leon tinggal nanti meningkatkan saja pemahamannya tentang makna tauhid tadi, karena tauhid itu pada dasarnya isbatul sa'i wal hidi bistisna'i ghairihi, menetapkan sesuatu dengan meniadakan yang lain. Nah, kristologi adalah bisa bagian daripada pelajaran tentang tauhid, karena kita mengenal pemahaman Tuhan-Tuhan selain kaum muslimin adalah satu keniscayaan untuk menyantuni, mendakwahkan kepada mereka. Dan perlu diketahui oleh para ikhwan, Majelis Dakwah Pusat, ya, telah menetapkan programnya bahwa kita selama ini baru mendakwahkan Islam kepada orang Islam, mengajak orang Islam, atau dalam artian mengislamisasi. Padahal tanggung jawab yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengajak orang non muslim kepada Islam, ya. Maka ini menjadi program Majelis Dakwah. Dari situlah maka Majelis Dakwah Pusat mengadakan kerjasama dengan beliau, kemudian dengan Yayasan Pembina Mu'alaf, dengan Arimetia dan sebagainya, karena untuk supaya bisa bergandeng tangan di dalam mengeluarkan manusia dari alam jahiliyah ke dalam Islam. Nah, kembali tadi mana al-jamaah, kita kembalikan kepada definisi. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan mangkan al-haq wa ingkana wahda, orang yang berdiri atas kebenaran walaupun sendirian, itu al-jamaah. Jadi kalau kita di tengah-tengah kekafiran, hidup di negeri komunis misalkan, kita seorang muslim sendirian, maka kita statusnya sebagai al-jamaah. Adapun Ali menyebutkan al-jamaah wallahi, al-jamaah itu demi Allah, mujamatu ahlil haqqi wa inqalu, berkumpulnya ahli kebenaran walaupun sedikit. Maka berdasarkan definisi ini, maka al-jamaah di masa Nabi Nuh itulah orang-orang yang naik kapal bersama Nabi Nuh, ya. Selain itu semuanya akan kena banjir. Kemudian di zaman Nabi Musa,
itulah al-jamaah orang-orang yang menyeberang Laut Merah bersama Nabi Musa. Ya, selain itu akan ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Nah, itu al-jamaah. Nah, di masa Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan mangkana ma'ana alil yaumi ashabi. Orang yang melakukan sesuatu perbuatan di masa Nabi dan sahabat. Jadi orang yang ada aku dan sahabatku, itulah al-jamaah. Maka Nabi berpesan ketika Rasulullah SAW masih hidup, berpesan kepada para sahabat bahwasanya kamu akan menemukan perbedaan pendapat yang sangat banyak nanti sepeninggalku. Lalu apa yang dilakukan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini yang dipegang oleh para sahabat. Maka ketika Rasul wafat, para sahabat tidak mau hidup tanpa berjamaah. Walaupun mereka beriman bahkan jamin ahli surga, tetapi mereka tidak mau hidup sendiri-sendiri. Maka setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka segera bermusyawarah dan terjadilah pembaiatan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dibaiatlah Abu Bakar. Abu Bakar wafat, dibaiatlah Umar. Umar wafat, dibaiatlah Utsman. Begitu, karena hidup harus terpimpin dengan seorang imam. Nah, inilah para ikhwan, di akhir zaman Rasul sampaikan syariat ini akan menjadi asing kembali di tengah kaum muslimin. Badal Islam goriba wa sayudu goriba kama bada'a fatubalil goroba. Nanti akan datang kembali keasingannya Islam itu seperti permulaannya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan goroba itu? Karena Nabi menyebutkan berbahagialah orang yang asing. Nah, kemudian sahabat bertanya, apa yang itu orang asing? Kata Nabi, al-goroba itu alladzina yuhyuna ma matana sunnati. Orang yang menghidupkan sunnahku di kala manusia mematikan sunnah-sunnah itu. Alladzina yuslihuna ma afsadana sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnahku di kala manusia merusak sunnah-sunnah itu. Nah, maka dalam dialog yang panjang ketika Rasul dengan para sahabat, dalam itu Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasul tentang peradaban yang akan datang. Rasul gambarkan akan mengalami fluktuasi baik dan buruk. Puncaknya adalah akan muncul du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru kepada pintu-pintu jahannam. Nah, menyinggung tadi yang disebutkan oleh dua hamba Allah tadi. Jadi memang hari ini banyak sekali, ya, kalau tadi ada Orientalisten, ya, kemudian ada Islamologi. Itu Orientalisten belajar Islamologi, bahkan di mereka banyak yang hafal Quran. Ya, kita tidak hafal Quran, mereka pada hafal Quran gitu. Nah, kemudian ketika saya ke Yaman tahun 2009, di situ ada satu kampus 6 lantai, itu tempat pembinaan khusus orang-orang non-muslim belajar Islam. Oh, Masya Allah. Pulang dari sana mereka pandai bahasa Arab, fasih baca Quran, dan tapi tujuan utamanya memurtadkan umat Islam. Nah, ini harus menjadi bahan renungan kita. Saya penasaran waktu itu bersama imam datang ke situ, lalu kemudian lihat foto-fotonya, betul aja banyak orang Medan, ya, orang Sumatera Utara, banyak orang NTT, Masya Allah. Nah, ini yang jadi masalah. Mereka selama 2 tahun dibina, satu orang bayar 300 juta. Ya, ini pun saya informasi itu dari KBRI. Jadi memang legal gitu ya, legal itu. Nah, ini jadi pelamasan kita. Maka hendaknya kita pun tidak boleh berhenti belajar, dan mari kita bergandeng tangan dengan seluruh kaum muslimin yang punya komitmen yang sama untuk mengeluarkan manusia dari alam jahiliyah ke dalam Islam. Ya. Dan sekali lagi, setelah itu ingat misi para nabi tadi, bahwa ketika Rasul berdialog dengan Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, ketika nanti muncul fitnah akan banyaknya para dai, para penyeru kepada pintu-pintu jahanam, termasuk tadi para penyesat umat, di samping para penegak kebenaran ada lagi penyesat umat. Maka apa yang kau perintahkan? Sahabat Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah. Rasul menjawab, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah kamu dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Nah, inilah merespon apa yang diperintahkan Rasul tadi, itulah yang kita amalkan. Maka kita amalkanlah kehidupan di zaman Nabi dan zaman sahabat, hidup terpimpin bersama imam. Alhamdulillah, Pak Rudi, jadi di sini sudah berjalan jamaah imamah ini, jamaah itu sudah berjalan sejak tahun 53. Jadi sekarang sudah imam yang ketiga. Yang pertama dulu Dr. Syekh Wali Al-Fatah, yang kedua Haji Muhyiddin Hamidi, sekarang Imam Yahya Shalom Mansur.
Ya, namun beliau sedang siaran, tidak di tempat. Tadi waktu asar masih ada. Ya. Waktu kapan-kapan insya Allah ketemu lagi. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan pada dua hamba Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menekuni perjalanan dakwah ini dan bisa mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam. Barangkali yang dapat saya sampaikan, kita istiqomah ya, tetap berpegang teguh kepada Allah dengan berjamaah, dan mudah-mudahan para hamba Allah ini pun bisa sama-sama dengan kita terus sehingga satu saat nanti bisa sampai bersamanya di surga Allah. Ya. Demikian walaupun bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء